Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dita Maulana. Saya dari kelas B, Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Yang saya hormati Bapak Iwan Ridwan selaku pengampu mata kuliah agama. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan pengertian ini. Di sini apa itu iman? Iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seorang yang berkenaan dengan agama, keyakinan, maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah, nabi-nabinya, serta kitab yaitu Al-Quran dan lain sebagainya. Menurut ajaran agama Islam, umat muslim mengimani 6 rukun iman. Ke-6 rukun iman tersebut wajib diimani dalam namun ada beberapa pengertian menurut bahasa dan istilah. Sebelum membahas pengertian iman dari para ulama serta menurut Al-Quran dan hadis, berikut adalah pengertian iman secara bahasa dan istilah. Menurut bahasa Arab, kata iman berakar pada kata amana, yu'minu, imana, yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Secara bahasa, iman dapat diartikan sebagai tasdik atau membenarkan, yang maknanya hampir sama secara istilah. Secara istilah, menurut buku ensiklopedi iman yang dituliskan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani, iman dapat diartikan sesuai dengan makna linguistiknya, yaitu tasdik atau mempercayai. Iman secara istilah maknawi atau terminologis merupakan percaya dengan yakin pada keberadaan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, para rasulnya, akhirat hingga qada dan qadar yang telah terangkum dalam rukun iman menurut ajaran agama Islam. Nah, contoh iman: beribadah kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, membaca kitab dan berusaha menerapkan ajaran-ajaran yang terdapat pada kitab dalam kehidupan sehari-hari, mempercayai bahwa segala perbuatan kita diawasi oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, bersikap hati-hati dan berpikir dahulu dalam bertindak. Selanjutnya, apa Islam? Apa itu Islam? Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh para nabi dan juga ulama-ulama kita. Jika diperhatikan, Islam juga berbeda dengan agama lain yang ngambil nama agama dari namanya pendiri atau nama tempat penyebarannya. Contoh Islam yang baik: menjadi muslim terbaik pasti menjadi dambaan setiap orang yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berusaha untuk senantiasa melakukan perintah ajaran Islam dan menjauhi apa yang dilarang. Namun sebenarnya terdapat hadis yang menunjukkan cara menjadi muslim terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 2 hadis
Yang pertama, memberikan makanan dan mengucapkan salam untuk orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul Islam al-khair. Qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u salama ala an arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam bagaimanakah yang terbaik? Beliau menjawab, atau Nabi Muhammad SAW menjawab, hendaknya engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Hadis selanjutnya atau hadis yang kedua, Muslim terbaik adalah orang yang ucapan dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Hal ini sebagaimana riwayat Abu Musa radhiyallahu taala anhu sebagai berikut. Qalu ya Rasulullah ayyul islami afdalu, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi akhrij. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Islam bagaimanakah yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang lisan dan tangannya selamat atau tidak menyakiti orang-orang muslim lainnya. Pernyataan Rasulullah SAW di dalam teks kedua juga masih seputar ranah sosial, di mana Rasulullah SAW memberikan apresiasi kepada umatnya yang bisa menjaga ucapannya dan tindakannya sebagai umat muslim. Selanjutnya, apa itu ihsan? Ihsan atau berbuat baik adalah merupakan perbuatan seseorang dalam melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa, termasuk juga mendermakan kebaikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, baik melalui hartanya, kehormatannya, ilmunya maupun raganya. Sedangkan ihsan yang dinisbatkan kepada peribadatan kepada Allah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril, wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim 102. Nabi SAW menjelaskan mengenai ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, Allah akan melihatmu. Dalam hadis Jibril tingkatan Islam yang ketiga. Contoh ihsan dalam kehidupan sehari-hari: khusyuk dalam beribadah, senantiasa takut jika berbuat dosa, menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya, mengerjakan ibadah yang diperintahkan Allah seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya, tidak berbuat bid'ah atau mengerjakan ibadah yang tidak diperintahkan. Sekian, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Usikum binafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.